Sukses membuka usaha waralaba di tengah pandemi sampai ratusan cabang. M2M sebanyak 46 cabang. GoFish sejumlah 35 cabang. Resto Asap-Asap, Kaki Lima Steak and Bowl. Usaha terus berkembang dan menambah cabang baru. Bagaimana tips dan triknya sehingga mampu membangun usaha sebesar itu? Apa saja rahasianya? Simak diskusinya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita berjumpa kembali di channel Wirausaha. Pada kesempatan bincang wirausaha kita kali ini, kita mengambil tema keajaiban sedekah bagi kemajuan usaha. Nah, ketepatan bincang wirausaha ini adalah narasumbernya adalah Gus Ali yang hari ini menjadi tokoh pengusaha kuliner yang mau nggak mau harus kita akui bahwa ini memang spektakuler gitu, hingga pada masa pandemi ini Gus Ali ini terus mendirikan warung waralaba yang mungkin nyampe 100 gitu, sampai 100 mulai M2M itu ada 46, terus GoFish ada 35, terus nah ini ada Asap-Asap dan Steak Kaki Lima. Steak Kaki Lima itu di Sidoarjo Jalan Kartini, terus kemudian di Pandaan ini. Jadi ini adalah prestasi yang luar biasa, dan setelah kita mengulik lebih dalam tentang bagaimana Gus Ali ini bisa menjalankan sebuah usaha yang begitu meroket, begitu melejit gitu. Nah, ternyata saya menemukan satu ikhtiar yang menarik dari Gus Ali, yaitu tentang sedekah gitu nggak sih? Nah, hari ini kita akan menggali bagaimana sedekah itu kemudian menjadi salah satu fondasi menurut Gus Ali, sehingga usaha ini bisa maju. Pertanyaannya begini, Gus. Sejak kapan jenengan memahami atau meyakini bahwa sedekah itu penting untuk menunjang kemajuan usaha gitu? Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadal fakru ayyakuna kufron, bahwa kefakiran itu sangat dekat, yang mendekati kepada kekufuran. Oleh karena itu kami punya azam bagaimana mengentaskan kemiskinan dengan sedekah. Kalau itu sudah kami pahami sejak kami mendalami agama Pak Yai Munir. Jadi kita itu kalau pikir dan punya apa-apa, ya nanti dekat dengan kekufuran itu. Nah, saya berupaya bagaimana bisa menciptakan sebuah peluang kerja kepada masyarakat sekitar dengan membuka usaha itu. Sejak kami bergabung dengan Ayam Bakar Wong Solo tahun 2000-an, ya, tahun 2000-an, ketika saya lulus sekolah itu, saya melihat suatu hal yang menarik dari Wong Solo ini, menyisihkan sekian persen dari hasil keuntungan bersihnya untuk sedekah, untuk infak. Nah, berarti ini kan Pak Puspo menyelesaikan masalah sosial dengan usaha yang beliau bangun. Kecuali di samping Pak Puspo juga mengajak teman-teman yang tidak mampu untuk menjadi karyawan. Jadi ini sebuah sinergi yang luar biasa, mengajak SDM yang tidak mampu untuk bekerja dengan beliau, dan hasilnya juga disisihkan untuk sosial. Inspirasi ini yang
melahirkan sebuah ide dan upaya dari kami untuk menetapkan 10% keuntungan untuk sedekah dari seluruh usaha yang kita bangun, baik itu di usaha kuliner A, B, sama C. Jadi sebetulnya inspirasi itu lahir memang dari apa yang sudah Rasulullah sampaikan, bahwa kalau miskin itu mendekati kepada maka jangan sampai kita menjadi pribadi yang miskin, sudah miskin ilmu, miskin harta pula, kan? Jangan sampai seperti itu. Jadi bagaimana kita menjadi pribadi yang bermanfaat, dengan bermanfaat kepada banyak orang, khairun nas anfa'uhum linnas, lewat usaha yang kita bangun. Apapun dengan usaha yang kita bangun itu kita berusaha untuk mengentaskan kemiskinan yang ada. Demikian Pak Yai. Kalau ada pengalaman spiritual Gus tentang sedekah gitu kaitannya dengan apa? Dengan pengalaman hidup, dengan sesuatu yang bisa menguatkan gitu bahwa sedekah itu penting gitu. Sangat banyak sekali pengalaman yang kami alami. Dengan sedekah Allah akan melipatkan. Gitu. Ya. Jadi barang siapa yang meminjamkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan berlipat-lipat kan hasilnya. Itu sudah sering saya alami. Mungkin hal yang paling besar adalah ketika kami dalam kesulitan untuk memecahkan masalah di sebuah desa waktu itu dulu di Sukodono. Itu saya harus mengeluarkan kurang lebih sekitar 50 juta untuk menyelesaikan masalah itu, masalah tanah masjid ya. Akhirnya bismillah, atas izin Allah saya ada rezeki, saya serahkan semuanya itu uang saya itu untuk menyelesaikan masalah masjid itu. Saya bilang ke orang tua saya ketika saya mau mengedilkan tanah yang di sebelah utaranya itu, dan atas izin Allah tanah itu laku, saya diberi oleh yang punya tanah itu, mungkin kalau itu nilainya 50 juta dulu, saya dapat 1 miliar lebih. Jadi ini ya istilahnya apa, yakin bahwa sedekah itu membawa peningkatan dari sisi hasil ya. Dan itu tidak hanya 1 kali 2 kali, banyak kali. Iya. Berarti prinsip ekonomi modal kecil-kecilnya dengan keuntungan sebesar-besarnya ini nggak nyambung gitu? Tidak nyambung sama sekali dengan sedekah. Jadi sedekah itu terserah Allah dan terserah doa kita kan gitu kan. Terserah doa kita, terserah ikhtiar kita. Saya sampai dengan sekarang punya banyak warung, tapi juga tidak banyak menyimpan uang, tapi punya banyak warung itu juga karena kekuatan sedekah. Kami nggak pernah promosi untuk buka warung di sini di sana, tapi banyak orang yang menghampiri kami. Itu artinya dikejar rezeki karena sedekah. Itu pengalaman pribadi yang mahal gitu kan. Insya Allah. Amin. Terus Gus, pernah tidak terjadi perang batin gitu ketika ingin kok dua iki tak sedekah iki kok pas ini misalkan gitu? Oh, tidak ada sama sekali. Jadi sedekah itu harus loss. Loss itu ya seperti kita ini buang air besar atau buang air kecil, ya udah dibuang lupa itu. Tidak perlu kita diungkit atau apa. Kalau untuk tahadus bisnikmah, untuk menceritakan kepada orang supaya kita ini tidak masalah. Tapi sedekah ya loss Gitu. Ya akan lebih baik orang tidak tahu. Akan lebih baik orang itu tidak tahu kalau kita sedekah. Tapi kalau niatnya disiarkan ya sebagai sebuah hikmah untuk memotivasi motivasi. Nah, karena Allah sendiri akan menjamin ya sebagai perniagaan yang bisa menyelamatkan kamu dari siksa neraka itu ya dengan sedekah. Wajahidu fi sabilillahi bi amwalikum, dengan duit kamu, dengan harta kamu, dengan material kamu ini
wa anfusikum, dan jiwa kamu, dan itu yang terbaik buat kamu. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. As-Saff itu. Ini yang merupakan modal dasar kami bahwa sedekah itu sangat erat kaitannya dengan kemajuan usaha yang kita bangun. Dan itu terbukti kan? Dan sangat terbukti ya. Jadi sekarang ini dikejar rezeki ya. Ya, bukan kita mengejar rezeki tapi dikejar rezeki. Terus soal itu Gus, soal cara menyamakan frekuensi dengan mitra waralaba itu Gus, kan ada 10% dari keuntungan Gus. Iya, iya. Kalau misalkan frekuensinya nggak sama kan sulit gitu. Oh, Cuma iya. ada duit sak ini digawe. Iya, digawe betul, sedekah betul, misalkan ya. seperti itu. Gimana Gus? Saya alhamdulillah selama presentasi dengan para calon owner justru tertarik dengan 10% itu. Oh gitu. Mereka tertariknya bukan karena nanti dapat sekian, tapi karena 10%-nya itu justru. Oh gitu. Pengungkitnya di sedekah itu. Bukan pengungkitnya itu dapat 30% atau 50% tidak, tapi dapat pengungkit 10% ini Pak nanti kita sisihkan untuk sosial. Itu yang menjadi penarik teman-teman yang tahwi ilaihim, ikut dengan kita. Jadi ya, malah membangun frekuensi dari situ malah kan. Justru membangun frekuensinya dari 10% itu. Bukan dari bisnisnya. Jadi more than just oriented, more than just business oriented. Tidak hanya sekedar bisnis semata saja, tapi karena ada sosial itu yang menarik banyak orang untuk bergabung. Nggak merasa aneh Gus gitu. Ya. Melihat kenyataan seperti itu jenengan kok aneh atau gitu gimana gitu perasaannya? Justru teman-teman kami yang punya visi yang sama yang bergabung. Dan mungkin kalau di persentase bahkan mungkin tidak ada. Artinya siapa yang ikut dengan kita ya insya Allah itu ya yang sevisi sama kita. Hampir semuanya sevisi. Iya, 100% sevisi. Tidak ada yang keberatan untuk dibagi 10%. Misalkan di Dukun Gresik itu Pak Yai Mahfud namanya, beliau itu setiap sebulan sekali atau selapanan ya 40 hari sekali itu mengundang anak-anak yatim untuk Gitu ya. anak-anak yatim, para janda-janda untuk dari hasil itu diajak makan bersama, diberikan beras, sembako, dikasih uang. Ya dari hasil itu. Itu yang mendorong ya semakin menguatkan ya usaha itu. Boleh misalkan kepengelolaannya diserahkan kepada setempat itu akan lebih baik. Seperti di Gresik di Dukun itu. Jadi jangan ragu, jangan bimbang bahwa sedekah itu akan memudahkan, akan memberikan dampak yang luar biasa buat usaha yang kita jalani. Bukan malah mengurangi, tapi menambah. Itulah logika sedekah yang terbalik dengan apa yang kita hitung dengan hitungan matematika. Faktanya, fakta berbicara seperti itu. Okay. Pemirsa, demikian tadi ulasan yang disampaikan oleh Gus Ali. Ada banyak pengalaman hidup yang bisa untuk diambil hikmahnya bahwa ternyata dengan banyaknya Gus Ali mendirikan cabang waralaba itu hampir 100 itu dalam waktu yang sangat spektakuler. Ternyata rumusnya di sedekah atau menyisakan 10% keuntungan dari keuntungan bisnis waralaba itu untuk kegiatan sosial gitu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya Misbahul Munir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.